Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Fitria. Saya dari IK1 Komunikasi Pembangunan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan sosial dan pembangunan desa mulai dari belakang. Yang pertama yaitu pengertian desa. Desa merupakan bentukan dan pengembangan konsep asli bangsa Indonesia. Kata desa atau dusun berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan hukum, tempat tinggal suatu masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri. Lalu sejarah perkembangan desa. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup berdiri sendiri membutuhkan orang lain untuk bisa berkumpul dan berinteraksi serta membentuk keluarga inti. Adanya naluri kebersamaan inilah yang kemudian membutuhkan suatu tempat kediaman bersama. Tempat kediaman ini bisa berupa suatu wilayah yang memungkinkan dapat berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya yang masih bisa ditanami atau dijadikan tempat tinggal. Desa terbentuk pada awalnya ketika orang-orang yang sudah mulai menetap dan membutuhkan tempat yang subur untuk bercocok tanam agar dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Desa ini biasanya berada di sekitar sungai atau lembah yang subur. Terdapat beberapa bentuk desa berdasarkan latar belakang kelahiran dan perkembangannya serta mata pencaharian penduduknya. Yang pertama ada desa pertanian, yaitu desa yang pertama kali dibentuk melalui pembukaan hutan dan pengelolaan lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makanan dan bahan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada desa nelayan atau masyarakat pesisir, adalah desa yang berada di sekitar tepi laut dan sungai-sungai besar dan bermata pencaharian dari menangkap ikan, tambak, dan pelayaran. Sedangkan desa pasar terbentuk karena pertemuan orang-orang satu sama lainnya untuk bertransaksi jual beli. Pada desa yang belum mengenal ekonomi uang, mereka bertransaksi melalui barter antar barang yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah sebuah pasar dari masyarakat sekelilingnya. Dari desa pasar tersebut berkembanglah menjadi desa perdagangan termasuk jasa. Desa juga dapat terbentuk karena ada hubungannya dengan sumber air atau sumber pencaharian lainnya. Maka menjadi desa pertambangan, pertambakan, dan lain-lain. Lalu desa pada masa Orde Baru sampai masa Reformasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, setelah tahun 1966, desa di Indonesia, pemerintahan dan rumah tangganya dibenahi melalui adanya Impres Desa. Impres Desa berpengaruh terhadap pembentukan desa-desa baru, terutama di luar Jawa. Karena desa dapat menerima bantuan atau subsidi uang impres yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Kemudian sejak sensus penduduk 1971, setiap penduduk harus menggunakan kartu pengenal dalam kepengurusan berbagai kepentingan. Sejak diberlakukan UU Pemerintahan Desa Nomor 5 1979, setiap kegiatan di daerah pedesaan harus sepengetahuan dan izin dari pamong desa. Untuk memperkuat pemerintahan desa juga dibentuk rukun kampang atau RK dan rukun tetangga atau RT sebagai unit-unit yang lebih kecil daripada desa dan kelurahan di wilayah perkotaan. Lalu semenjak pemerintahan Orde Baru berakhir pada tahun 1998, pemerintahan yang awalnya bercorak sentralistik militeristik berubah menjadi pemerintahan reformasi yang demokratis. UUD 1945 diamandemen pada pasal 18, UUD 1945 menjadi pasal 18A dan 18B. Pada pasal 18B berbunyi, pertama, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua yaitu negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan amandemen tersebut, maka kedudukan desa termasuk sebagai kesatuan hukum adat. Lalu ada karakteristik desa. Menurut Rouchek dan Warren, masyarakat pedesaan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuatnya peranan kelompok primer, yang kedua hubungan yang berangsur bersifat akrab, yang ketiga homogen, dan yang keempat adalah keluarga dipandang sebagai unit ekonomi. Lalu bagaimana pembangunan fasilitas layanan publik di desa? Menurut Landis dalam Raharjo tahun 2001, pada dasarnya pola kebudayaan masyarakat tradisional tergantung dengan tiga hal, yaitu pertama, seberapa kuat ketergantungan masyarakat dengan alam, kedua, bagaimana tingkat teknologisnya, yang ketiga, bagaimana sistem produksinya. Ketiga faktor tersebut menjadi penentu berlangsungnya kebudayaan tradisional. Pola kebudayaan tradisional akan tetap terjaga apabila masyarakat desa memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap alam. Teknologinya masih sederhana dan sistem produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga
atau subsisten. Namun dengan masuknya teknologi modern, maka ketergantungan terhadap alam semakin berkurang. Seiring dengan berkurangnya ketergantungan terhadap alam, tingkat teknologi meningkat dan sistem produksi mulai berorientasi keuntungan. Masyarakat pedesaan mengalami perubahan budaya material maupun non-material. Adanya inovasi-inovasi baru yang diadopsi oleh masyarakat pedesaan sebagai akibat adanya pembangunan yang direncanakan pemerintah maupun usaha dari masyarakat sendiri, maka pedesaan juga mengalami perubahan dalam banyak hal. Kebudayaan tradisional berubah menjadi modern. Perubahan sosial budaya pada masyarakat pedesaan ini pun semakin menguat dengan berbagai kebijakan dan aturan berupa undang-undang maupun peraturan menteri atau permen seperti dikeluarkannya UU Desa. Pembangunan dalam layanan publik di pedesaan bisa dilakukan dalam berbagai bidang secara menyeluruh, baik di bidang infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi seperti perbaikan jalan desa, jembatan, sarana beribadah, dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kaum perempuan, misalnya pengelolaan lingkungan atau akses terhadap air bersih dan perbaikan sanitasi, dan lain-lain. Pembangunan wilayah pedesaan hendaknya dilakukan tidak hanya bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pedesaan secara ekonomi saja, tetapi juga harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai sarana sosial dan lingkungan yang memadai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.